Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini menjelang kita melaksanakan salat fardu zuhur kita dapat melaksanakan kegiatan berupa kultum untuk menambah wawasan kita, mengulang kaji kita sebagai bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan demi kebahagiaan kita di akhirat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah buat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu para jemaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Fatihah ayat yang ke-29, ayat terakhir daripada surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Ayat ini diawali oleh Allah dengan informasi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ini syahadatul rasul yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa hanya Allah zat yang wajib disembah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita orang Islam, orang yang beriman, meyakini dan ini wajib hukumnya bahwa Nabi Muhammad dan seluruh para nabi dan rasul itu adalah rasul utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita meyakini ataupun mempercayai ataupun bahkan mungkin terlalu berlebihan sehingga menganggap para rasul, para nabi itu sebagai Tuhan. Ini suatu bentuk kekafiran, kemurkaan kepada Allah. Jadi semua nabi kita wajib imani, kita wajib yakini dan status mereka adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Isa alaihi salam yang wajib kita yakini akan ada beliau tetapi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita menganggapnya sebagai anak Tuhan atau sebagainya kecuali sebagai Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan lagi bahwa Nabi Muhammad juga sama seperti nabi-nabi sebelumnya, beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah, risalah dari Allah, pesan-pesan dari Allah, dan juga sebagai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan ayat tersebut, Allah berfirman, "Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar." Dan orang-orang bersama Rasul. Dalam tafsir disebutkan para sahabat. Maknanya apa? Orang-orang yang mengaku beriman, mempercayai atau sebagai pengikut Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama dalam ayat ini adalah sifat mereka asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu Bapak Ibu sekalian keras terhadap orang-orang kafir. Kufar jamak taksir dari kafir. Jadi sangat keras. Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, mengutip dari hadis Rasulullah, bahwa sahabat-sahabat dahulu di masa Rasulullah tatkala berpapasan atau bertemu dengan orang-orang kafir, mereka itu memasamkan mukanya. Tidak ada kecintaan kepada mereka, tidak ada loyalitas kepada orang kafir, Bapak Ibu yang dimuliakan. Ini sifat karakter umat Islam atau orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istilah loyal kepada orang kafir, memasamkan muka. Tentu ada batasan. Jangan kita salah paham, tidak pula boleh sampai menyerang, membunuh, kecuali mereka menyerang kita ataupun dahulu untuk menyakiti kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi tidak boleh sebagaimana hari ini kita saksikan toleransi yang kebablasan, harus ikut apa yang mereka lakukan, ikut merayakan wal'iyadzubillah. Ini juga perlu kita ingatkan menjelang pergantian tahun Masehi ini. Pastikan Pak,
Bapak Ibu, kita dan keluarga kita tidak ikut merayakan. Itu bukan agama kita, bukan kalendernya kita. Pernahkah kita datang 1 Muharram kita rayakan? Tak. Atau apalagi mereka? Pernahkah kita saksikan bahwa orang-orang kufar, orang kafir merayakan 1 Muharram? Tak ada. Tapi orang Islam banyak alasannya itu. Menghidupkan lilin, bakar kembang api, ya, waliyadzubillah, bakar ayam, bakar jagung, sama tuh. Ya, ngapa harus malam itu dilaksanakan? Ya, malam lain kan bisa. Maka bagaimana sikap kita melaluinya seperti malam-malam sebelumnya? Tidak ada spesial. Kalau kita ada khusus-khususnya, berarti kita sama saja merayakan mereka. Kita ambil andil dalam pergantian tahun tersebut. Walaupun mungkin berbeda konsep saja, tapi kita merayakan. Dah, itu biarkan saja berlalu, Bapak Ibu yang dimuliakan. Pastikan. Jangan pula sampai anak kita biarkan, kita izinkan keluar dengan laki-laki atau lawan jenisnya, kita biarkan sampai subuh baru balik. Apa kerja mereka malam itu? Waliyadzubillah wa astaghfirullah. Ini masalah besar, mengundang bala nih, mengundang marah Allah. Kita pastikan tidak ada kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul malam tersebut sebagaimana kita lalui pada malam-malam. Tidak ada spesialnya. Karena itu bukan kalendernya ataupun pergantian tahunnya umat Islam. Bapak Ibu orang tua kami yang mulia, nampakkan asyidda. Ini keyakinan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana sikap mereka, Allah tegaskan tadi dalam Al-Quran kita bacakan. Mereka keras sampai mereka itu tadi kita sampaikan, memasamkan muka, tak ada wajah ceria, senang kepada orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ruhama'u bainahum. Karakter sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ruhama, yang saling berkasih sayang. Lawan dari tadi, sama orang kafir keras, tapi sama orang beriman saling berkasih sayang. Hari ini kita juga sedih, ini seolah-olah dibalik. Sama orang kafir, orang-orang yang bukan Islam berkasih sayang. Sama orang Muslim saling bermusuh-musuhan. Waliyadzubillah. Bahkan persoalan yang sudah maklum, ya, khilafiyah, ya, beda style, ya, beda tampilan saja sudah itu dianggap menjadi musuh. Waliyadzubillah. Maka ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Menyampaikan slogan ikuti sunnah tapi membenci orang Islam. Slogan apa namanya? Maka ini sama-sama kita renungkan. Jadi tidak hanya sebatas slogan, tapi karakter itu yang lebih utama. Sikap, akhlak kita itu sebenarnya. Apakah sesuai enggak dengan akhlaknya Rasulullah dan para sahabatnya? Jadi tumbuhkan rasa kasih sayang. Rasul pernah menyampaikan, tak akan masuk surga kita nih kalian sampai beriman. Kalian tak akan beriman sampai saling mencintai. Maka saling mencintai ini merupakan bahagian daripada bahagian keimanan, dan itulah menyebabkan kita masuk surga. Saling mencintailah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, tak boleh kita saling benci. Sebagaimana Rasul gambarkan cinta dan kasih sayangnya orang mukmin itu dengan sesama mereka seperti satu tubuh. Tatkala sakit satu, yang lain ikut merasakan sakit. Saya umpamakan, sekiranya kaki kita tertusuk oleh duri, mendemam, kita buatnya Bapak Ibu. Begitulah kira-kira gambaran orang mukmin. Tatkala saudaranya sakit, dia ikut sedih. Walaupun tak satu daerah, tak satu desa, tak satu kecamatan, bahkan tak satu negara pun seperti hari ini saudara kita di Palestina, wajib hukumnya kita ada perasaan empati minimal. Oh, dia kan jauh dari kita Pak Ustadz. Jauh itu hanya tempat, hanya jarak. Tapi sebenarnya kita dekat dengan kita, sama-sama ada pengikatnya, yakni ukhuwah Islamiyah. Konsep inilah yang perlu kita ingat selalu, bahwa sesama orang mukmin kaum muslimin harus saling mencintai. Berikut yang ketiga Allah sampaikan dalam ayat tersebut adalah tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka wahai Muhammad ruku' dan sujud semata-mata mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakter umat Nabi Muhammad yang mengaku Islam, mengaku beriman itu ada wujud solatnya. Nampak dia melaksanakan solat. Ini yang disebutkan Allah dalam surah Maryam Bapak Ibu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Ada generasi setelah mereka, setelah para nabi, ya, yakni mereka orang-orang adha'us shalah, yang menyia-nyiakan salat.
dan memperturutkan hawa nafsu. Ini juga kita perhatikan Bapak Ibu. Kita alhamdulillah lumayan ramai nih di masjid ini hari ini, tapi di luar jauh lebih ramai dari kita. Tengoklah jalan tuh, ya. Hari ini orang liburan di tempat objek wisata, tempat permainan itu orang rela antrian untuk masuk, Bapak Ibu, panjang minta ampun. Takkan ada solatnya. Jarang sekali yang solat. Sudah diabaikan oleh kesibukan dunia. Ini yang terjadi. Padahal solat ini adalah pembeda antara orang kafir dengan orang Islam. Apa guna mengaku umat Nabi Muhammad tapi kalau tak solat? Maka tugas kita Bapak Ibu, kita pastikan kita senantiasa menegakkan solat, keluarga kita solat, anak istri solat, anak kita yang masih belum solat, ingatkan selalu. Tak ada batasnya. Ingatkan ananda solat. Sudah saya ingatkan tak ada batasnya. Batasnya hanya dua. Satu, tatkala kita meninggal dunia. Yang kedua, ketika beliau ataupun orang yang kita nasihati itu meninggal dunia. Kalau sudah mati salah satu keduanya, baru kita tak bisa menasihatinya lagi. Selama hidup, wajib hukumnya diingatkan. Bagaimana konsep Islam? Kata Nabi, suruhlah anak kalian solat apabila berumur 7 tahun. Bila sampai 10 tahun masih tak solat, boleh dipukul. Ini dah 20 tahun, 30 tahun tak solat. Kalau saya dekat di Rumbai itu saya sebut, ini dah boleh dihanyutkan ke Sungai Siaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, kalau masih tak solat, wajib hukumnya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Allah sebut dalam di surah Al-Fath ini, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ada bekas di wajah, bekas sujud di wajah mereka. Ini jangan salah pemahaman. Bekas sujud yang dimaksud ini boleh dibaca dalam tafsir At-Tabari, tafsir yang tertua, dan juga tafsir Ibnu Katsir, juga tafsir Jalalain. Tak ada yang menyebutkan, mohon maaf, tanda ataupun bekas sujud ini tanda hitam. Tapi tatkala kita sujud Bapak Ibu, hitam kena kita tidak masalah. Tapi jangan meyakini itu yang dimaksud dari ayat ini. Lalu bagaimana penjelasan ulama tafsir ayat ini adalah, yakni ketika seseorang itu melaksanakan solat di malam hari, maka di pagi harinya teduh, senang hati orang menengoknya, sejuk. Itu salah satu penafsirannya. Yang kedua adalah nanti di hari kiamat wajah orang-orang yang solat ini akan bercahaya. Jadi bukan hitam itu Bapak Ibu ya. Kalau hitam tak masalah. Jangan sekali menganggap hitam itu yang dimaksud daripada ayat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sebut, itulah perumpamaan mereka di dalam kitab Taurat dan perumpamaan mereka dalam kitab Injil seperti satu tanaman yang menumbuhkan tunas, lalu tunas itu menjadi kuat dan menjadi besar dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Kemudian kata Allah, yu'jibuz zur'a liyaghidha bihimul kuffar, membuat senang para petani penanamnya dan Allah menjengkelkan hati orang kafir. Kalau umat Islam mengamalkan konsep ini, solat subuh ramai macam solat Jumat, ramai 5 waktu, senantiasa saling berkasih sayang, bersatu padu, tidak bercerai-berai, dan nampak perlawanan kebencian kepada bentuk kekafiran dan orang kafir, maka orang-orang kafir itu akan merasa jengkel dan bahkan mereka takut Bapak Ibu terhadap orang-orang Islam. Kemudian kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyediakan, menjanjikan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh ampunan dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar ini, bahagian daripada orang-orang beriman dan orang-orang beramal saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bisa kita ulang kembali di rumah akhir daripada surah Al-Fath ayat yang ke-29. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.